Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulul Albab, NIM 0534775668 dari UTH Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data ya. Di tugas 3 ini ada dua soal. Yang nomor satu yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 nodes yang mewakili A1 sampai A7. Nilainya bebas. Hubungan antar node-nya. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Yang nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 nodes yang mewakili 1 sampai 7. Lakukan pencarian N tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, kita disuruh membuat algoritma DFS dan BFS. Dan saya sudah membuat grafnya seperti ini. Ini nih, seperti ini. A1 berhubungan ke A2 dan A3, A2 nyambung ke A4 dan A5, A3 ke A6, A5 ke A7. Oke, kita langsung ke VS Code-nya untuk menjalankan programnya. Kita tulis DFS. Kita akan mempercepat penulisan kode ini dan penjelasannya ada di akhir kodenya.
Ini nama kode-kodenya. Kita lanjut. Oh, kita jelasin dulu. Kalau graph ini adalah eh, kita analogiin jadi kayak sebuah peta labirin atau gedung lah. Graph ini adalah sebuah petanya, dan visited ini yang pernah dikunjungi oleh kita, supaya kita tidak berputar-putar ke ruangan-ruangan yang sudah kita kunjungi namun kita tidak mengetahuinya. Ya, ditandai dengan visited ini agar kita tidak muter-muter mulu di ruangan-ruangan yang sama. Kita lanjut ke bawah. Public static void ini bangunan grafnya, atau kita analogiin lagi kalau kita melanjut ke peta labirin atau gedung tadi. Ini seperti bangunan ruangan. Ada ruangan A1, ruangan A2, ruangan A3, ruangan A4, ruangan dan seterusnya. Dan ruangan A1 ini itu mempunyai dua pintu, atau mempunyai akses kedua. Ruangan ini mempunyai akses ke ruangan A2 dan A3, dan A2 ini mempunyai akses ke ruangan atau mempunyai pintu ke ruangan A4, dan A3 ini mempunyai ke A5 dan A4 ke A6 dan seterusnya. Kita analogin, kita akan mencari sebuah benda atau sebuah harta karun lah di sebuah ruangan. Kan ini ada banyak ruangan, ada A1, A2, A3 sampai A7. Ruangan ini kita mulai dari ruangan paling depan itu A6. Kita startnya A1 dan starting targetnya A6. Contoh kita harta karunnya sebenarnya ada di A6, jadi kita harus mulai dulu dari pintu pertama A1 atau ruangan pertama A1 ini, melewati beberapa ruangan untuk mencari harta karunnya yang ada di A6 ini. Kita lanjut ke sistem outprint. Kita mulai petualangan kita ini untuk mencari nodes atau target kita dengan DFS, menjalankan proses pencarian dan menggunakan fungsi DFS ini yang ada di sini. Lanjut, kalau pencarian gagal atau nodes tidak ditemukan atau harta karunnya belum ditemukan, itu akan menampilkan pesan. Contoh di ruangan A3 itu belum ditemukan harta karunnya, ini akan ditampilkan pesan bahwa di ruangan A3 itu atau tidak menemukan atau tidak ditemukan. Kita lanjut ke public static boolean ini untuk menemukan target atau mencari target. Dan if visited in current fields ini tujuannya untuk kita kalau sudah pernah masuk ke ruangan ini itu nggak usah dicek lagi, agar untuk menghindari kita muter di ruangan yang sama. Jadi itu tandanya dengan visited ini, agar tidak muter-muter doang di ruangan itu saja, karena kan mungkin gedungnya gelap, belum ada lampu, jadi ruangannya mungkin sama, jadi kita bingung. Kalau ditandai visited mungkin kita bisa tahu bahwa ruangan ini pernah dimasuki. Kita lanjut ke if current equals target, system outprint ditemukan nodes current return true. Kalau node saat ini adalah tujuan,
Kalau node ini adalah target atau tujuan, itu akan menghentikan pencarian. Ini tugasnya untuk kalau sudah menemukan harta karunnya atau targetnya, itu akan menghentikan pencariannya. Untuk list string, grep list string ini itu ruangan yang terhubung dari node saat ini. Tidak ada jika tidak ada berikan list kosong. Jadi kalau ruangan tersebut dari ruangan yang terhubung itu tidak ada, jadi sebuah ruangannya ternyata tidak ada, kita akan memberikan list kosong. Atau kita ternyata di dalam mapnya ada tulisan baru, ternyata itu bukan ruangan, dikira kita ruangan, kita berikan saja list kosong, kita tandai list kosong. Kita lanjut ke for string neighbors return true. Ini kita akan masuk ke semua pintu di ruangan ini. Kita masuk ke dari pintu 1 ke semua ruangan lah yang ada di DFS ini. Kita masuk ke semua, sedalam-dalamnya. Kalau salah satu pasukan kita menemukan harta karunnya atau menemukan targetnya, kita langsung return true, atau kita stop pencarian nanti return true itu berhasil menemukan. Dan kalau return false itu kalau semua sudah dicoba dan tidak ada yang cocok, kembalikan ke false ini. Gunanya false ini untuk mengembalikan kalau semua ruangan sudah dicoba dan tidak ada yang cocok. Tuh, seperti itu. Jadi penjelasan sederhana itu mungkin bisa mudah dimengerti ya. Kita langsung run ya. Berhasil mencari node A6 dengan DFS, mengunjungi A1, mengunjungi A2, mengunjungi A4, mengunjungi A6, ditemukan nodes A6. Oke, DFS ini kita sudah berhasil menemukan harta karunnya kita ada di A6. Kita lanjut ke soal kedua. BFS search. Soalnya, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth search dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 node sama seperti tadi, 7 node, dan bebas kita menentukan nilainya sendiri. Kita langsung masuk ke Java-nya, ke VS Code-nya. Kita akan percepat lagi video ini dan kita akan menjelaskan seperti tadi di akhir videonya.
saja yang beda dari yang pertama tadi, yaitu di sini public static boolean BFS starting queue string. Di sini mulai dari sini queue string queue new linked list set string visited new hash head queue add star dan ke bawah lagi. Apa itu queue string queue new linked list ini? Ini yaitu fungsi ini melakukan pencarian BFS tersebut, ya, BFS yang ada di sini untuk mulai dari start, kita mulai start untuk masuk ke dalam ruangan-ruangan yang atau ruangan-ruangan yang ada di labirin itu atau di gedung itu. Kita menggunakan queue string queue new linked list. Oke, kita sudah membuat kode Java-nya. Yang ini mungkin hampir sama seperti yang awal tadi, nomor satu tadi. Kita tidak usah menjelaskan ulang lagi. Kita akan langsung ke pembedanya, yaitu ke ini yang beda dari awal tadi. Q, Q, apa itu Q? Q itu adalah antrian. Kalau di sini ini tuh kita jelaskan Q string Q new linked list itu yaitu deklarasi Q itu antrian untuk menyimpan node yang akan diperiksa BFS menggunakan Q agar bisa menelusuri level demi level, melebar dan masuk ke dalam. Ini antrian untuk ditelusuri. Kita lanjut ke bawahnya, yaitu set string visited hashed. Ini untuk menyimpan node-node yang sudah dikunjungi, yaitu sama seperti tadi, karena fungsinya visited itu untuk menyimpan atau menandai ruangan yang pernah kita kunjungi agar tidak bolak-balik. Kita ke sini lagi ke queue add star. Ini untuk memulai BFS dengan menambahkan star, memulai perjalanan kita untuk menelusuri gedung tersebut ke dalam antrian atau ke dalam queue dan mencatat bahwa sudah dikunjungi. Dan ini gunanya visited. Kalau start queue tuh kita harus antri dulu untuk masuk ke dalam dan dicatat bahwa startnya itu udah dikunjungin pertama atau ruangan yang pertama kali dikunjungi itu ya A1 udah di visited. Oke, kita ke while queue is empty. Selama queue masih berisi nodes yang perlu diperiksa, BFS akan terus berjalan. Jadi ini gunanya ini gunanya jika selama queue masih berisi nodes, jadi queue masih ada ruangannya atau nodesnya, BFS akan terus berjalan, jadi akan terus berjalan, nggak berhenti selama masih ada ruangannya. String current queue pool. Nah, ini pool sendiri ini untuk mengambil dan menghapus elemen pertama dari queue FIFO atau FIFO ya, first in first out. Jadi
yang masuk duluan yaitu yang keluar duluan. Nah, tugasnya pool ini. Nah, tugas pool ini tuh mengambil dan menghapus elemen pertama. Jadi kalau misal kita masuk pertama, itu akan dicatat ke pool ini, dan kita juga yang keluar pertama dicatat oleh pool ini. Sistem outprint mengunjungi current ini sama seperti tadi, itu menampilkan node yang sedang dikunjungi saat ini. If current equals targets, sistem outprint ditemukan node. Ini jika node yang sedang dikunjungi adalah target atau A6, maka pencarian berhasil. Maka ditulis ditemukan nodes seperti ini, ditemukan nodes, dan hentikan proses return true, itu menghentikan proses ini agar pas, sama seperti yang awal tadi, agar pasukan yang lain itu tidak mencari-cari di tempat yang tidak ada barang yang kita cari atau harta karun yang kita cari. Kita langsung menemukan, jadi kita menemukan semua stop. Seperti itu kurang lebih. String neighbors ini sama seperti tadi yang awal tadi, dan sama ini list string neighbor grab or the get or default current URL list queue at neighbor. Ini looping melalui setiap tetangga dari current. Kalau node tersebut belum dikunjungi, tambahkan ke queue untuk diperiksa nanti dan tandai sebagai sudah dikunjungi. Jika queue sudah kosong tapi target belum ditemukan, jika ini queue sudah kosong, target belum, atau antrian sudah kosong, target belum ditemukan, kita balikkan lagi ke return false. Seperti itu. Kita coba run ya, mencari nodes A6 dengan PFS. Oke. Ini sudah bisa kita run. Jadi penjelasan itu mungkin run ini sekaligus menjadi penutup tugas 3 ini. Saya Ulul Albab, mohon maaf jika masih ada kekurangan di semester kali ini. Sampai jumpa di semester depan. Semoga nilai kita memuaskan. Dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semester depan. Dadah.